Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz Sifatullah Ramadan dan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang politik luar negeri Indonesia terhadap China mengenai kepemilikan Kepulauan Natuna. Pada tahun 2010, Indonesia terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan dikarenakan China secara sepihak mengklaim keseluruhan perairan Laut Cina Selatan. Padahal, di Laut Cina Selatan masih termasuk di dalamnya perairan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia yang berada di daerah utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pada saat itu, juga banyak ditemukan kapal-kapal penangkap ikan milik Tiongkok di daerah Laut Cina Selatan. Tetapi tak lama dari saat itu pemerintah mengirim nota yang meminta kapal-kapal tersebut dilepaskan. Hal seperti ini juga terjadi pada tahun 2013 dan puncak dari kejadian ini terjadi pada tahun 2016. Pada tahun 2016, Presiden Jokowi mengadakan rapat terbatas di Natuna yang dimaksudkan adalah untuk mengirim sinyal ke pemerintah Tiongkok di Beijing bahwa Indonesia akan tetap melindungi hak-hak kedaulatan zona ekonomi eksklusif di daerah tersebut. Dikarenakan konflik antara kedua negara ini terus berlanjut, akhirnya pemerintah Indonesia memilih untuk menempuh jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengirim nota protes kepada pemerintah Tiongkok melalui Duta Besar Amerika di Jakarta. Dan rumusan masalah kali ini yaitu mengapa Indonesia membuat kebijakan diplomasi dengan China untuk menyelesaikan sengketa Kepulauan Natuna dan Laut Cina Selatan. Kebijakan kali ini yang akan saya ambil adalah eksternal dan internal setting. External setting pada umumnya mencakupi faktor-faktor dan kondisi-kondisi terhadap wilayah teritorial satu negara baik aksi dan reaksi dari negara lain dan masyarakat internasional dengan mana mereka bertindak dalam lingkungan internasional. Sementara itu, internal setting meliputi seluruh struktur sistem politik, ideologi yang dianut, cara masyarakat satu negara berfungsi dan berperilaku, dan kekuatan nasional dan juga mengenai tuntutan dari sebagian besar masyarakat dalam suatu negara. Hal itu akan berpengaruh terhadap masalah-masalah yang sedang menjadi perhatian publik ataupun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh suatu negara tersebut. Dan kebijakan diplomasi di Indonesia dengan China. Indonesia telah melakukan diplomasi preventif dengan China untuk menjaga zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna dan melindungi wilayah maritim Indonesia. Indonesia berupaya mengurangi konflik agar tidak menyebar kemana-mana. Indonesia terus menjaga hubungan baik dengan China karena bagaimanapun juga sudah ditegaskan sejak awal bahwa kemitraan strategis antara Indonesia dan China tidak sendirian. China adalah bagian penting dari kemitraan Indonesia. Hal yang sama berlaku untuk China dan ASEAN. Baik Indonesia maupun China menganggap kemitraan strategis ini sebagai dasar untuk koordinasi dan kerjasama yang erat di forum dan organisasi regional, antar regional dan internasional dengan tujuan untuk membangun hubungan yang komprehensif dan saling menguntungkan dalam menghadapi tantangan milenium baru dan memperkuat kerjasama, perdamaian regional dan internasional, stabilitas dan kemakmuran. Next, kita akan membahas internal setting dan external setting dalam pengambilan kebijakan Indonesia. Dalam memperkuat suatu kebijakan, Indonesia tentunya sudah memikirkan hal faktor-faktor yang melandasi dibuatnya dan dikeluarkannya kebijakan tersebut. Saat mau membuat suatu kebijakan, tentu Indonesia akan memikirkan seperti apa faktor-faktor yang ada dari dalam negeri maupun faktor-faktor dari luar negeri itu sendiri.
Hal ini menunjukkan bahwa sebelum Indonesia membuat suatu kebijakan, Indonesia perlu memikirkannya secara matang terlebih dahulu. Yang pertama ada internal setting. Faktor internal Indonesia dalam membuat kebijakan untuk mempertahankan kepemilikan pulau ini karena Indonesia mempunyai rasa memiliki terhadap Kepulauan Natuna. Tentu saja, Indonesia tidak ingin melepaskan wilayah negaranya untuk diklaim oleh negara lain. Hal ini juga didukung oleh sejarah dari Pulau Natuna itu sendiri, yang memang didiami oleh etnis Melayu dan sampai sekarang populasi dari etnis Melayu dan suku Jawa masih sangat banyak yang mendiami daerah tersebut. Oleh karena itu, Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mempertahankan daerah yang memang menjadi milik Indonesia. Setelah itu ada external settings. Salah satu faktor eksternal dari luar negara Indonesia yang mendorong Indonesia untuk membuat kebijakan berdiplomasi dengan China dalam menyelesaikan kasus Kepulauan Natuna dan Laut Cina Selatan, yaitu karena ingin mempertahankan kerjasama di bidang ekonomi dengan China. Untuk tetap bisa bersaing di perdagangan internasional, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia juga memerlukan bantuan dari China. Oleh karena itu, Indonesia ingin tetap mempertahankan hubungan bilateralnya dengan China dalam hal ekonomi, sehingga Indonesia berusaha untuk mencapai perdamaian dengan China dengan tujuan kerjasama yang terjalin tetap berjalan baik dan tidak merugikan siapapun nantinya. Dan terakhir ada kesimpulan, yaitu diplomasi pertahanan Indonesia telah menerapkan beberapa strategi, yaitu di sisi negara Indonesia menerapkan strategi diplomatik terhadap negara yang mengadvokasi Laut China Selatan, sehingga konflik di Laut China Selatan dapat meredakan ketegangannya, dan Indonesia juga telah mengadopsi konflik tersebut, mempromosikan peluncuran kerjasama multilateral antara negara-negara yang aktif dalam konflik di Laut China Selatan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.